Assalamualaikum, saya Yulfi Alfikri Nur, dosen mata kuliah Kebijakan Sektor Publik di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pertemuan kita yang ke-8 ini, kita akan membahas materi tentang pendekatan kebijakan publik. Akhir-akhir ini, di mana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka, bagaimanapun keadaan ini, sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi seperti ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya berada pada pilihan-pilihan pendekatan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis. Tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malah mendelegitimasi pemerintah itu sendiri. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengambilan suatu kebijakan tentunya memerlukan analisis yang cukup jeli dengan menggunakan berbagai model serta pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk pengambilan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dipandang sangat perlu bagi pengambil kebijakan untuk mengerti serta memahami berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan. Terdapat dualisme paradigma kebijakan publik. Menurut Dr. Rian Nugroho, pada dasarnya, meski tidak tertulis, dalam memahami kebijakan publik terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu pertama, paradigma kontinentalis yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Paradigma ini melihat kebijakan publik sebagai tugas pemerintah semata dan melihat kebijakan publik sebagai hukum yang dibuat pemerintah dan harus diikuti masyarakat. Yang kedua, paradigma Anglo-Saxon yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokratis, sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Partisipasi publik terimplementasi dalam setiap proses kebijakan publik. Bagaimana dengan Indonesia? Kebijakan publik di Indonesia cenderung identik dengan hukum. Jika ada pelatihan yang berkenaan dengan kebijakan publik, termasuk upaya pengembangan kualitas kebijakan publik di tingkat nasional, semisalnya DPR, Departemen, dan lain-lain, maupun daerah, semisalnya DPRD, Pemda, maka agenda yang paling utama adalah melakukan pengembangan kapasitas legal drafting. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pengamatan agenda untuk legal drafting mencapai 80% atau lebih. Sementara agenda untuk membangun kapasitas untuk mengembangkan kebijakan publik yang bukan dalam makna hukum atau legal drafting hanya 20% atau kurang. Indonesia masih mengikuti pola kontinentalis. Akibatnya adalah sebuah kebijakan dapat full implemented setelah sekian banyak kebijakan pelaksanaannya siap. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Kebijakan ini mengamanatkan perlunya 2 undang-undang dan lebih kurang 12 peraturan pemerintah sebagai penterjemah kebijakan di atas. Di antaranya standarisasi pendidikan, hak-hak anak didik, peran swasta dalam pendidikan, dan otonomi pendidikan. Untuk menjadikan Undang-Undang Sisdiknas full implemented diperlukan waktu 5-8 tahun. Permasalahannya adalah bagaimana jika dalam kurun waktu 5 atau 8 tahun kemudian undang-undang ini tidak lagi relevan.
Alangkah mahalnya dari segi waktu, SDM, maupun dana, serta konflik sosial politik untuk mengganti undang-undang yang baru. Karena konsekuensinya adalah merubah seluruh kebijakan yang ada dan segala turunannya. Model kebijakan pada negara-negara Anglo-Saxon biasanya sangat sederhana. Sebuah undang-undang biasanya lengkap hingga bagaimana pelaksanaannya tidak diperlukan peraturan pemerintah dan sejenisnya sebagai peraturan pelaksana. Di tingkat atas hanya ada undang-undang dan di bawahnya semacam keputusan-keputusan kepala eksekutif negara, misalkan presiden atau perdana menteri, dan berupa sebuah keputusan dengan rentan pendek dan ruang lingkup terbatas. Di tingkat daerah diserahkan kepada tata kelola daerah atau local government. Di Indonesia sebenarnya sudah ada kebijakan yang lengkap model Anglo-Saxon, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemerintahan Daerah yang lengkap dari sejak konsep hingga pelaksanaannya. Meski ada juga sejumlah peraturan pemerintah diterbitkan dengan alasan untuk melengkapi dan sebagai petunjuk pelaksanaan. Padahal isinya lebih banyak cut and paste dari undang-undang yang sudah ada tersebut. Demikianlah materi perkuliahan kita yang ke-8 ini. Apabila ada penjelasan yang masih kurang lengkap, silakan isi pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.